Halo teman-teman dan juga Bu Septia. Pada hari ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang teori spiral keheningan. Di sini kita akan belajar banyak hal tentang publik, media, dan juga opini. Nah, pertama kita mulai di sini, definisi teori spiral keheningan. Menurut Elizabeth, teori spiral keheningan itu ketika orang lain ingin mengemukakan opininya, namun merasa pandangannya mewakili pandangan populer sehingga memilih untuk diam. Maksudnya adalah memicu timbulnya pandangan-pandangan yang berbeda, yaitu seperti yang ada di sini. Nah, Elizabeth percaya bahwa mereka yang ada di sisi mayoritas telah memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Maksudnya adalah kaum mayoritas lebih memiliki dukungan yang sangat kuat dibandingkan kaum minoritas. Karena minoritas tersendiri tidak memiliki dukungan yang cukup kuat, maka itu kaum minoritas lebih memilih untuk diam atau mengisolasi dirinya sendiri. Nah, lalu kita lanjut ke sini, ada yang namanya mimbar pengadilan opini publik. Nah, di sini Elizabeth itu sebenarnya dia sudah menggali definisi-definisi. Kurang lebih ada 50. Nah, dalam waktu bertahun-tahun. Namun sayangnya Elizabeth ini belum menemukan yang cocok untuknya. Namun sekarang dia sudah menemukan. Nah, tapi namun beliau masih ngerasa ini masih disalahpahami olehnya. Nah, makanya Elizabeth menyatakan bahwa opini publik ini jauh lebih penting daripada apapun. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar uh, agar kita mengerti kunci dalam teori ini. Nah, makanya itu dia membedakan dua, yaitu opini dan juga publik. Nah, di sini arti kata publik itu ada tiga. Yang pertama, publik menyatakan bahwa berarti terbuka untuk setiap orang. Nah, di sini ada istilahnya tanah milik publik dan tempat untuk publik. Lalu yang kedua, ada yang namanya publik mengacu pada keprihatinan. Nah, maksudnya adalah kita tuh harus mengetahui masalah orang banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Nah, makanya di sini maksudnya istilahnya tanggung jawab publik akan jurnalisme. Lalu yang ketiga ada publik mewakili sisi sosiologis seseorang, yaitu maksudnya orang-orang tidak hanya berpikir mengenai diri sendiri, namun harus juga berpikir mengenai hubungan orang lain. Makanya disebut dengan mata publik. Nah, lalu kita lanjut ke opini. Nah, opini di sini adalah menurut Elizabeth sikap atau perilaku yang harus diekspresikan di depan publik agar tidak terisolasi dari orang lain. Sebenarnya opini di sini adalah opini di sini adalah kita harus mengekspresikan pendapat kita. Nah, supaya orang-orang itu mengerti apa yang kita maksud gitu kan. Nah, lalu di sini ada contoh. Contohnya di sini adalah Presiden Obama. Nah, Presiden Obama di sini pada waktu itu dia ingin mengesahkan pernikahan LGBT. Namun banyaknya pro dan kontra. Tapi ternyata pro-nya itu lebih banyak atau pendapat mayoritasnya lebih banyak dibanding minoritas, maka Presiden Obama memilih keputusan yang mayoritas, yaitu pengesahan kaum LGBT atau pernikahan LGBT. Makanya dibuatlah undang-undang dan akhirnya Obama pun memutuskan untuk diperbolehkan adanya pernikahan LGBT. Nah, lalu yang selanjutnya akan dibahas yaitu asumsi teori spiral keheningan. Ini akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Gabriel Margareta. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai teori spiral keheningan. Yang pertama ada asumsi mengenai teori spiral keheningan. Sebagai penemu, Elizabeth Noel Newman mengatakan bahwa ada 3 asumsi yang mendasari teori ini. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana keheningan bisa muncul dalam kelompok minoritas yang berada dalam kelompok mayoritas. Asumsi yang pertama yaitu masyarakat memiliki kekuatan atas mereka yang tidak melakukan konformitas dengan memberikan ancaman isolasi. Konformitas di sini artinya orang yang berperilaku seperti orang lain atas harapan orang lain. Jadi, orang yang tidak melakukan konformitas akan merasa adanya ancaman isolasi dari masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Asumsi yang kedua, mengidentifikasi orang-orang sebagai penilai yang terus-menerus terhadap iklim opini publik. Karena adanya rasa cemas tadi, orang-orang atau setiap individu ini akan selalu mencoba untuk menilai iklim opini yang berkembang di masyarakat sekitarnya. Asumsi yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh evaluasi opini publik. Orang-orang akan cenderung membicarakan pendapat mereka jika mereka merasakan dukungan dari kelompok mayoritas. Sebaliknya, jika orang-orang ini merasa tidak mendapat cukup dukungan atau yang bisa disebut sebagai di kelompok minoritas, akan cenderung lebih memilih untuk diam atau enggan untuk menyampaikan pendapatnya.
Lalu ada pengaruh media. Teori spiral keheningan ini bergantung pada opini publik. Pandangan dominan yang berasal dari kaum mayoritas akan berkembang dan menjadi opini publik. Sedangkan pandangan yang bertolak belakang atau yang berbeda dari pendapat mayoritas akan semakin bungkam dan terbentuklah teori spiral keheningan. Iklim ganda opini. Iklim ganda opini ini adalah perbedaan antara bagaimana masyarakat menilai suatu masalah dengan bagaimana cara suatu media menyampaikan masalah tersebut. Dalam banyak kasus, meskipun adanya banyak perbedaan pendapat yang terjadi, banyak orang yang malah memilih untuk diam dan tidak menyuarakan pendapatnya. Nama saya Fernando Yose. Jadi saya akan menjelaskan uji kereta. Uji kereta adalah sebuah pengukuran terhadap orang-orang sampai sejauh mana akan berbicara mengenai opini mereka. Menurut teori spiral keheningan, orang-orang dalam kedua sisi dari masalah akan beragam dalam hal kebersediaan mereka untuk mengekspresikan sudut pandangnya di depan publik. Contohnya, misalnya Anda akan menjalani 5 hari perjalanan dengan kereta, dan ada seseorang yang duduk di sebelah Anda, serta mulai berdiskusi tentang permasalahan keamanan, makanan. Apakah Anda akan berbicara atau tidak mengenai topik tersebut dengan orang di sebelah Anda? Lalu ada aliran garis keras. Menurut Noel Newman, yang berada pada akhir proses spiral keheningan menjadi menentang meski ada ancaman isolasi, yaitu adalah garis keras. Garis keras mewakili kelompok individual yang tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk asertivitas mereka. Mereka mencoba mengalahkan pemikiran domain dan dipersiapkan untuk mengonfrontasi secara langsung kepada siapapun yang menghalanginya atau yang menolak untuk membiarkan mereka memperdengarkan suaranya. Contohnya seperti kelompok perlindungan hewan, koalisi anti perang, dan advokasi lingkungan. Lalu setelah ini ada integrasi kritik dan penutupan. Jadi teori spiral keheningan adalah salah satu dari beberapa teori komunikasi yang memusatkan pada opini publik. Menurut dasar teori ini telah diidentifikasikan sebagai dasar penting untuk meneliti kondisi manusia. Menurut Csikszentmihalyi 1991. Lalu integrasinya itu ada tiga macam. Tradisi komunikasi, konteks komunikasi, dan pendekatan untuk mengetahui. Tradisi komunikasi ada beberapa bagai macam. Retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiologis, sosiokultural, dan kritis. Lalu konteks komunikasi ada intrapersonal, interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik atau retoris, massa atau media. Lalu ada kultural. Lalu pendekatan untuk mengetahui ada positivistik atau empiris, interpretif atau hermeneutika, dan kritis. Setelah ada integrasi ada kritik. Jadi di kritik ini ada satu, yaitu kriteria evaluasi. Jadi di kriteria evaluasi ini ada ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heurisim, dan uji waktu. Lalu penjelasan tentang konsistensi logis akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Gabriela Nadine akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fernando. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsistensi logis dan heurism pada kritik dalam teori spiral keheningan ini. Dalam teori ini memiliki kekurangan konsistensi logis, terutama dalam pengertian beberapa istilah dan juga konsep. Yang kedua adalah heurism. Teori ini telah menarik penulis dan akademisi yang telah mendiskusikan manfaat dari teori ini dengan berbagai cara. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dalam teori spiral keheningan ini. Jadi, kesimpulannya adalah teori spiral keheningan ini berfokus kepada pandangan mayoritas dan menekan kepada pandangan minoritas.
Pada umumnya, teori ini menjelaskan suatu opini atau pendapat yang untuk dikatakan atau yang tidak untuk dikatakan, atau lebih dikatakan bahwa teori ini memutuskan manakah pendapat yang harus dikatakan. Maka dari itu, teori ini lebih sering digunakan oleh kaum minoritas karena mereka lebih sulit atau enggan untuk menyampaikan pendapat mereka karena mereka takut bahwa pendapat yang akan mereka berikan tidak disukai oleh kaum mayoritas sehingga mereka akan dikucilkan. Teori ini mendasarkan asumsinya dengan beranggapan bahwa pendapat pribadi bergantung kepada apa yang dipikirkan atau yang diharapkan oleh orang lain. Apakah respon yang akan diberikan oleh orang lain ketika kita menyampaikan pendapatnya. Nah, tapi ada di sisi lain, ada orang-orang yang tidak peduli akan teori ini atau tidak peduli terhadap dampak apa yang akan diberikan ketika kita mengeluarkan pendapat. Ada dua jenis. Yang pertama ada avant-garde dan yang kedua ada hardcore. Avant-garde adalah jenis orang yang merasa ketika ia mengeluarkan pendapatnya, maka ia akan merasa semakin kuat, akan menjadi semakin dipandang. Yang kedua adalah hardcore. Hardcore adalah orang yang menyampaikan pendapatnya, tapi ia tidak akan peduli kepada konsekuensi apa yang akan ia dapatkan ketika ia menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk menguji seberapa besar orang-orang akan berani untuk menyampaikan pendapat mereka di muka umum, maka ada sebuah uji atau penelitian yang disebut juga uji kereta atau train test. Dalam pengujian ini, didapati bahwa memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang-orang untuk berani mengeluarkan pendapat mereka kepada orang banyak atau kaum mayoritas. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.